Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, selalu diberikan kesehatan, serta semangat untuk selalu menuntut ilmu. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa Prodi PGSD dari Universitas Sekolah Ilmu Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Purwakarta. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang siklus air, di mana materi siklus air ini adalah salah satu materi dari kelas 5 SD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Imam Ma'arif Syah MPD. Baiklah teman-teman, marilah kita mulai video pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai video pembelajaran IPA kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran siklus air yaitu siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kegunaan air bagi makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta siswa mampu memahami mengenai siklus air. Teman-teman, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar itu adalah yang berada di kutub yang berupa es, sisanya yang sering kita gunakan yaitu yang berada di danau, sungai, dan juga di air tanah. Selanjutnya, kita akan memasuki materi pertama, yaitu kegunaan air bagi makhluk hidup. Teman-teman, kegunaan air bagi manusia itu sangat banyak sekali. Di antaranya, untuk memperlancar sistem pencernaan manusia, untuk menyehatkan jantung, untuk membuat tubuh lebih bugar, untuk perawatan kecantikan, untuk mempercepat penyembuhan penyakit, untuk menjaga tekanan darah, untuk mengatur suhu tubuh, untuk mencegah kerusakan ginjal, dan juga untuk membuat tubuh bebas bergerak. Nah, teman-teman, jika di antara teman-teman ada yang mengetahui kegunaan air bagi manusia selain yang saya sebutkan tadi, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, ada kegunaan air bagi tumbuhan. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak ini gambar apa? Jika di antara teman-teman ada yang menjawab fotosintesis, ya betul sekali, gambar tersebut adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi, kegunaan air bagi tumbuhan itu digunakan sebagai media untuk fotosintesis. Proses pembuatan makanan atau yang kita kenal fotosintesis pada tumbuhan berlangsung di dalam daun. Komponen utama agar proses fotosintesis dapat berjalan dengan sempurna, selain dibutuhkannya cahaya matahari, air juga sangat penting. Air akan dibawa melalui akar menuju batang dan akan sampai ke daun untuk selanjutnya membantu proses fotosintesis. Teman-teman, selanjutnya ada kegunaan air bagi hewan. Air bagi hewan berguna untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk hidup, air juga penting untuk melakukan metabolisme tubuh pada hewan. Air juga berguna untuk menunjang kebutuhan hidup sekundernya, seperti halnya mandi. Kemudian, air juga berguna sebagai tempat hidup bagi sebagian hewan, seperti halnya ikan. Teman-teman, jika di antara teman-teman ada yang mengetahui kegunaan yang lainnya, bisa teman-teman sebutkan di kolom komentar ya, saya tunggu. Teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa air di bumi ini tidak pernah habis, bahkan dengan penggunaan jumlah yang sangat besar? Jika di antara teman-teman ada yang menjawab karena adanya siklus air, maka jawaban teman-teman adalah benar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi inti, yaitu tentang siklus air, di mana siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus
terus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, proses siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Proses pertama, air sungai, danau, dan laut menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Teman-teman, selain dari air sungai, danau, dan laut, ternyata tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan pada tumbuhan ini sering kita kenal dengan transpirasi. Proses selanjutnya, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air ini akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Nah, proses ini sering disebut dengan kondensasi. Kemudian, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Nah, teman-teman, proses ini disebut dengan presipitasi. Teman-teman, setelah mengalami berbagai proses, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus secara terus-menerus. Inilah penyebabnya mengapa air di bumi tidak akan habis, karena siklusnya terjadi secara terus-menerus dan akan terus diperbaharui. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran IPA kali ini, yaitu tentang siklus air. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah dipahami oleh kita semua ya, dan juga dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.